Tidak dapat disangkal bahwa kabar kematian Gojo Satoru dalam Jujutsu Kaisen chapter sebelumnya telah membuat banyak penggemar terkejut. Sebagian besar penggemar berharap bahwa karakter yang sangat disukai ini akan hidup kembali setelah pertarungan dramatis dengan Sukuna. Dan manga Jujutsu chapter 237 yang baru-baru ini dirilis tampaknya telah mengecewakan banyak penggemar Gojo Satoru. Tapi selain daripada itu, chapter terbaru ini mengungkapkan bahwa Sukuna telah berubah kembali menjadi bentuk aslinya dari zaman Heian ketika ia bertarung melawan Kashimo. Nah, hal yang menjadi sorotan adalah fakta bahwa dalam chapter 237 tidak ada isyarat yang mengindikasikan kembalinya Gojo Satoru. Bahkan dari banyak panel manganya di chapter 237 tidak satupun panel yang menampilkan Gojo Satoru yang sudah tertebas sekalipun, yang padahal dia persis berada di depan Sukuna. Jadi, apakah itu karena Gojo tidak terlihat di manga dan tidak terlihat di tempat pertarungan itu mengindikasikan kalau dia sedang diselamatkan tanpa sepengetahuan Sukuna, atau dia sedang memulihkan dirinya? Nah, berikut kita akan membahas tentang alasan kemungkinan mengapa Gojo bisa hidup kembali. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Kematian Gojo Satoru masih menjadi tanda tanya besar hingga Jujutsu Kaisen chapter 237. Bagaimana tidak, sosok penyihir terkuat tersebut mati dengan begitu mudah. Kejanggalan ini menimbulkan spekulasi bahwa Gojo bakal hidup kembali di Jujutsu Kaisen. Ini bukan hanya sekedar spekulasi belaka, melainkan sudah diberi petunjuk oleh GG Akutami, sang mangaka, soal Gojo yang akan hidup kembali. Petunjuk yang diberikan oleh GG diperlihatkan pada chapter 236, yaitu di panel terakhir saat Gojo yang mulutnya sedang mengeluarkan darah, yang mana dia menyeringai, serta di mana saat Gojo sedang berkumpul dengan teman-temannya yang telah tewas. Nah, saat berkumpul dengan teman-temannya ini, di tempat itu ada Geto Suguru hingga Nanami dan teman Gojo lainnya yang diketahui telah tewas dalam cerita. Mereka berbincang-bincang mengenai Sukuna hingga konsep selatan dan utara ketika seseorang telah tewas. Hal yang membuat yakin lagi Gojo Satoru belum tewas oleh Sukuna, yaitu dirinya belum menentukan arah tujuan tersebut. Ia tidak memilih arah selatan maupun utara sampai saat ini. Inilah yang menjadi dasar bahwa Gojo belum mati. Dan karena belum memilih, jika dilihat dari sifatnya, itu meyakinkan jika Gojo akan mengambil jalur yang berbeda dari Nanami yang mengambil selatan untuk menjadi dirinya sendiri, yang mana Gojo kemungkinan akan mengambil jalur utara, di mana Gojo akan memilih hidup kembali dan merubah keadaan dirinya. Tapi, tak hanya di situ saja, GG Akutami, sang autor manga Jujutsu Kaisen ini juga memberikan petunjuk lain soal bangkitnya Gojo. Setelah Gojo selesai berbincang dengan teman-temannya, ada indikasi kalau ia seperti mengucapkan selamat tinggal setelah bertanya kepada kepala sekolah kalau penyihir tidak boleh mati dengan penyesalan. Sehingga itu juga mengindikasikan bahwa saat ini Gojo sedang memiliki banyak penyesalan yang dia belum selesaikan. Dan itu membuat kita para penggemar yakin dan berteori bahwa Gojo akan bangkit kembali dan menyelesaikan semua penyesalannya sebelum mati. Terlebih lagi di manga terbarunya, yaitu chapter 237, di tempat Sukuna, saat Kashimo akan sampai ke tempat Sukuna, di situ sama sekali tidak diperlihatkan tubuh Gojo. Padahal seharusnya di chapter 236, Gojo terbelah tepat berada di hadapan Sukuna dan tidak jauh darinya. Nah, dari sini ada juga yang berteori bahwa sebenarnya GG tetap menggambar Gojo di dekat Sukuna, walaupun dengan gambar yang agak kabur dan disertai dengan bercak hitam yang mengindikasikan bahwa itu Gojo. Dan karena pada chapter 237 tidak memperlihatkan Gojo muncul di panel dengan jelas, ini mengindikasikan bahwa Gojo hanya terlihat sebagai bercak hitam di dekat Sukuna. Itu adalah clue bahwa Gojo sedang diam-diam menyembuhkan dirinya, sementara Sukuna teralihkan kepada Kashimo. Dan juga ada lagi yang berteori bahwa tidak adanya kemunculan dan kekhawatiran Yuji serta Yuta akan kematian Gojo di chapter 237 itu, ini mengindikasikan bahwa para murid Gojo sedang merencanakan sesuatu untuk menyelamatkan Gojo, sementara Hakari mendistraksi Uraume dengan bertarung dengannya. Terlebih lagi di sini, walaupun gurunya telah terkena serangan telak dan memungkinkannya untuk terbunuh, Hakari masih terlihat sangat tenang walaupun Gojo, gurunya, telah kalah melawan Sukuna. Dan itulah yang mengindikasikan bahwa Gojo akan bangkit kembali. Tapi selain daripada itu semua, ada beberapa lagi alasan kalau Gojo Satoru pasti akan kembali. Di antaranya yaitu, pertama, plot Jujutsu Kaisen saat ini.
jika Gojo Satoru tidak direhatkan sebentar, maka plot Kashimo dan murid Jujutsu lainnya tidak akan berjalan dengan bagus. Dan sudah pasti ceritanya akan sangat membosankan jika Gojo Satoru direhatkan dengan cara kekalahan, lalu berpindah dan bergantian dengan Kashimo dalam pertarungannya melawan Sukuna. Terlebih lagi, sulit caranya untuk para murid Jujutsu akan mengalahkan aliansi Kenjaku dan Sukuna. Walaupun Yuji sudah diberikan kekuatan atau debuff, tidak mungkin buffnya akan dapat menggoyahkan keseimbangan dunia Jujutsu seperti yang dilakukan Gojo Satoru. Terlebih lagi, Gege Akutami juga berpendapat kalau MC Yuji Itadori ini menurutnya tidak perlu diberikan perhatian khusus seperti karakter MC lainnya. Maka dari itu, tak heran jika peran Yuji tidak terlihat terlalu sering ditampakkan di ceritanya sendiri. Kedua, plot Takaba, sang penyihir komedian. Pada chapter 237, plot untuk Kashimo dan Yuji serta kawan-kawannya sudah berjalan. Namun untuk plot Takaba tampaknya belum diperlihatkan dengan jelas kembali. Nah, di sini kita bisa berteori, mungkin plot dari Takaba ini akan membantu penyihir Jujutsu untuk menghidupkan kembali Gojo. Karena pada chapter 173 dijelaskan bahwa saat Takaba melawan Hazenoki, Hazenoki bergumam bahwa dia sudah banyak sekali menyerang Takaba dengan bomnya, dan setidaknya seharusnya Takaba sudah mati sebanyak 5 kali dengan bomnya itu. Tapi kemudian di chapter tersebut langsung dijelaskan bahwa teknik Takaba adalah The Comedian, yaitu teknik yang dapat merealisasikan apapun selama itu dianggap lucu oleh Takaba, yang bahkan teknik miliknya tersebut efektif terhadap Gojo Satoru. Nah, mungkin itu adalah clue dari Gege Akutami bahwa Takabalah yang akan menyelamatkan Gojo Satoru dari krisisnya ini. Karena tidak mungkin teknik sekuat dan sepowerful ini yang dimiliki Takaba, yang bahkan bisa membuatnya berhasil selamat dari 5 kali kematiannya, cuma hanya jadi teknik hiasan belaka di Jujutsu Kaisen. Tapi pastinya GG punya maksud lain dalam menciptakan karakter baru tersebut dengan kekuatan yang sepowerful ini. Ketiga, Six Eyes dan rencana Gojo Satoru. Seharusnya pada chapter 234 saat tangan Gojo dipotong oleh Mahoraga, seharusnya dia mengetahui melalui kekuatan Six Eyes bahwa Mahoraga menemukan cara lain untuk menembus infinity-nya, yang dengan cara memotong ruang, dengan berasumsi Sukuna yang mengawasi akan menggunakan cara tersebut. Sehingga itu membuat Gojo tidak punya pilihan lain karena infinity-nya sudah tertembus dan harus masuk ke dalam jebakan Sukuna dan menunggu kesempatan datang. Nah, jika tidak seperti itu, maka bisa jadi tubuh Gojo akan terpotong-potong. Dan Gojo sudah mengetahui bahwa Sukuna belum mengeluarkan seluruh powernya. Dan jika terus berlanjut, maka itu hanya akan membuang energi Gojo. Sehingga Gojo harus menunggu saat Sukuna sudah mengeluarkan seluruh kekuatannya. Keempat, Reverse Curse Teknik atau kutukan pembalik. Sama halnya waktu pertama kali Gojo tertebas di bagian leher, dia langsung menyembuhkan lukanya dengan Reverse Curse Tekniknya. Dan di chapter 235 dikatakan, kutukan pembalik Gojo telah kembali seperti semula. Dan seharusnya kali ini Gojo sudah bisa menggunakan teknik kutukan pembalik yang sangat OP-nya itu kembali. Keenam, jika memang Gojo kembali, bagaimana cara mengalahkan Sukuna? Pasti kita bingung bagaimana cara mengalahkan Sukuna, walaupun jika Gojo kembali lagi, terlebih lagi Infinity Gojo sudah tertembus. Nah, jawabannya dengan cara Domain Expansion Gojo Satoru lagi. Domain Expansion Gojo Satoru untuk saat ini hanya itu satu-satunya cara untuk mengalahkan Sukuna, di mana Mahoraga yang merupakan counter dari Domain Expansion Gojo ini telah hancur. Dan sepertinya Sukuna hanya memikirkan cara mengcounter Domain Gojo menggunakan Mahoraga. Kita tahu, seperti yang sudah diperlihatkan di manganya, adu domain Gojo dan Sukuna seimbang walaupun membutuhkan waktu 3 menit untuk menghancurkan domain Gojo. Tetapi itu tetap tidak akan menjebak Sukuna di dalamnya. Dan caranya adalah menunggu momen yang tepat. Gojo harus mencari momen yang pas untuk mengeluarkan domain expansion-nya sekali lagi, walaupun selisihnya 0,1 detik. Tapi itu sangat berarti untuk pertarungan melawan yang terkuat. Dan demikian adalah penjelasan dan pembahasan tentang teori kebangkitan Gojo. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Goodbye.